musik itu bahasa universal. Sebagai sebuah universal, maka dia juga tidak bisa secara spesifik. Musik membawakan suasana sedih, itu universal. Mau orang berbicara pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Cina, itu bisa merasakan suasana sedih yang dibawa musik itu. Tetapi sebagai sebuah bahasa universal, dia tidak bisa lebih spesifik. Misalnya sedihnya karena apa? Tentunya juga akan membawa kebahagiaan bagi kita semuanya seperti jiwa dan raga tadi. Untuk acara prosesi selanjutnya, mohon kepada Mas Sandang untuk potong tumpeng dan diserahkan kepada Mas Wahyu Kocomoto. Baiklah, jadi muri-uri tradisi, saya namanya juga selamatan album ketiga ya, Filosofi Diachronism. Saya akan potong tumpeng dan saya akan serahkan kepada pimpinan Voice of Malang supaya Malang lebih louder together. Louder together. Hah? Ini Presiden VWM. Saya buka. Bismillah. Isinya apa? Tadi pesen khusus dia opor. Kita enggak ono yu. Oh, no, yo wis mun ana. Titip. Bola yu. Miss. Untuk kemajuan seni budaya Malang, album Filosofi Diachronism, saya potong tumpeng ini dan saya serahkan kepada Ketua Voice of Malang. Terima kasih. Selamat teman-teman semuanya. Selamat atas peluncuran lagu album ketiga dari Anda Bantir dan Penyelaras yang kali ini berkolaborasi dengan Voice of Malang, sebuah komunitas seniman, musisi, dan pecinta musik yang ada di Malang. Nah, semoga nggak cuma 3 aja, nanti ada 4, Ngajak kita 4, lagi. 5. Iya dong, ketagihan kan? Sama enggak? Oh gitu. Tapi ini keren loh Mbak. Ini hampir semua dari kalangan musisi juga hadir. Iya. Sesepuh-sesepuh dari sastrawan, budayawan di Kota Malang juga hadir. Kemudian dari akademisi, pokoknya senior-senior kita, semuanya sudah hadir. Terima kasih Sudah sudah hadir ya. Iya. Gerdek dari tadi sebenarnya. Oh gitu. Betul, jadi memang kolaborasi di album ketiga ini luar biasa ya. Luar biasa Bisa sekali. dipertemukan sama beliau ya. Beliau gimana sih? Beliau. Terus sama musisi yang luar biasa yang ada di belakang juga. Kita tunggu deh pokoknya ya. Terus ada satu fakta lagi yang cukup lucu sih Mbak. Apa itu, Mbak? Karena lagu Sejak Sedimentologi Cinta itu, karena aku harus bernyanyi dengan sisi lain gitu ya. Oh iya. Endel-endel gitu. Yang biasanya kamu ketubrakan gitu Iya, ya. Kali biasanya ini kamu gulung. agak sedikit seksi Iya. Terima kasih ya. Nah, semoga nanti menyusul badannya. Betul. seksi. Ini nanti jangan seksi-seksi kamu ya. Ya, dan alhamdulillah apa ya, kalau dari aku pribadi tuh cukup sukses membawakannya. Maaf ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kawan-kawanku semua sudah datang ke sini. Terima kasih atas segala yang telah kita terima dari alam semesta, dari yang mencipta alam semesta, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk merayakan keindahan album ketiga Anak Baktiar dan Penyelaras, Diachronism. Apa diachronism itu? Istilah geologi diachronism atau diachronisme bahasa Indonesianya, atau lapisan diachronisme, itu adalah lapisan-lapisan batuan yang karakternya sama, mitologinya sama, tetapi umurnya berbeda-beda. Diachronism, dia adalah melewati, kronis adalah waktu. Jadi lapisan batuan itu umurnya panjang sekali. Karena dari waktu ke waktu dia merupakan bidang penanda. Dan itu kalau di seismik, di outcrop singkatan dia akan kelihatan bagus sekali. Dari waktu ke waktu
dia konsisten mulai dari umur taruhlah 2 juta tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu, 500.000 tahun yang lalu, dia akan tetap sama. Batunya itu diendapkan di lingkungan yang sama. Diachronism memotret puisi-puisi geologi, filosofi saya mulai tahun 1980 ketika saya masih mahasiswa sampai baru-baru saja 2024. Makanya kalau Anda lihat warna-warna yang ada ini adalah warna-warna kita coba kembalikan ke tahun 80-an. Irama-irama yang ada di dalam album tersebut itu mulai dari balada, folk, shuffle, R&B, jazz, dan blues, dan rock. Semuanya ada di situ. Berbagai genre, berbagai masa. Tapi di latar belakangnya ketika saya pertama kali bikin lagu, kalau Anda lihat di album itu, Cermin 1980, itu adalah lagu ketika saya bikin waktu saya masih kuliah di ITB, masih dalam fase pencarian, dan itu masuk di album ini juga. Diachronism album ketiga, kami bekerja sama dengan Voice of Malang yang dipimpin oleh kawan saya Wahyu Kocomoto Van Helen. Hidup Voice of Malang. Ada 26 musisi terlibat. Ada 7 vokalis terlibat di situ. Yang lainnya pegang gitar, drum, semua alat musik. Termasuk di dalamnya juga kita udah rilis duluan sebulan setengah yang lalu, adalah remake dari lagu Belajar dari Batu dan Malam Apa Kabar. Terima kasih Voice of Malang, tempat saya lahir, tempat saya berkesenian. Bahkan ketika memasuki usia kepala 6 seperti ini, tidak ada kata tua, tidak ada kata terlambat untuk menaburkan keindahan di Indonesia. Jika kau belajar tentang tiang dari batu, menyimpan cerita bukti baca yang berburu, sudahkah kau belajar tentang sabar dari air, tak henti menari, mengikis ria, mengendapkan nafsu, mengikis ria, mengendapkan nafsu. Sudahkah kau belajar tentang diam dari batu, menyimpan cerita baca yang berburu? Sudahkah kau belajar tentang sabar dari air, tak henti mengalir, memikis ria, mengendapkan nafsu? Sudahkah kau mengejar gunung-gunung? Sudahkah kau mengejar laut dalam, menyerap api, udara dan cakrawala, resonansikannya dalam getar batinnya? Batu belajar tentang diam dari batu, menyimpan cerita bukti baca yang berburu. Sudahkah kau belajar tentang sabar dari air, tak henti mengalir, mengikis ria, mengendapkan nafsu, mengikis ria, mengendapkan nafsu. Sudah mampukah kau tundukkan bangga jiwa merdeka? Sujud, tahajud, tafakur, gelimang cahaya, kesadaran makhluk tercipta
Sudahkah jalan panjangmu di bumi menyiapkanmu pulang kembali? Di jalan raya Kanada yang panjang dan sepi, pengantin marun dan merah tua memimpikan warna-warna. Jalan raya 93 yang panjang dan sepi, pengantin marun dan merah tua mencocokkan warna-warna. Semua warna pada akhirnya bisa putih salju juga yang jatuh sebelum musim dingin tiba. Bukanlah warna mati, tapi kedatangan Kanada katanya. Semua warna pada akhirnya bisa putih salju juga yang jatuh sebelum musim dingin tiba. Jalan raya Kanada yang panjang dan sepi, pengantin dan merah tua memimpikan warna-warna. Ini musim tunggu, ini musim tunggu, memimpikan warna. Hijau musim semi tiba tanpa hati musim dingin putih yang membebukan hati. Terima kasih. Sebenarnya ada satu video penjelasan, tapi tadi kehilangan Boeing. Tapi lagu itu kita bikin dengan latar belakang tadi disebut anak-anak saya. Mereka masih, itu 2010, jadi sekitar 13 tahun silam, 14 yang lalu. Itu di daerah antara Banff sama Jasper, ya di utaranya Calgary lah. Mau musim panas, mau musim semi, saljunya ada terus. Dan ketika saya di sana tinggal 3 tahun di Denver dulu itu, saya sangat benci salju, dingin banget. Makanya saya mengharapkan, udahlah, ini kan musim semi, musim gugur, udah ada salju itu, udahlah nggak usah pakai musim dingin, langsung aja musim semi aja. Karena musim dingin, salju itu adalah musim yang paling gak enak bagi saya ya. Jadi saya tulis waktu itu puisi itu bahwa udahlah, kita mimpi aja musim gugur ini supaya salju udah ada kok. Jadi nggak usah musim dingin. Sama dengan kita semua, kalau di dalam kehidupan kita menghadapi sesuatu yang sangat kita tahu bahwa males, ini
pasti akan jadi masalah. Udah, kita loncati aja masalahnya. Jadi itu saya udahlah. Udah itu selesai aja, kita langsung musim semi, musim panas, musim gugur. Musim semi, musim panas, musim gugur. Nggak usah. Lagu berikutnya Demi waktu. Demi Waktu. Demi waktu. Ada yang ceritain dong Mas. Sampai jadi Demi Waktu itu dulu aslinya saya tulis namanya Wal Asri. Demi masa, demi waktu. Di dalam ilmu geologi, waktu itu penting banget. Karena kita bicara soal miliar, ratusan juta, ratusan ribu tahun yang lalu, dan itu kami pelajari dari lapisan-lapisan batuan. Dan ketika kita cuma bicara yang katanya peradaban itu mulai 10.000 tahun yang lalu, itu cuma upil dari rangkaian proses waktu itu. Apalagi kalau tahun baru ya. Ya, kayak misalnya bumi berputar mengelilingi matahari, itu cuma hanya setahun, padahal bumi sendiri umurnya udah 600 juta tahun. Itu yang tercatat itu 6 miliar sampai 600 juta tahun. Selamat datang Mas Imam. Selamat datang Mas Imam. Chris, terima kasih. Di dalam album tersebut, di lagu aslinya itu ada potongan dari kuliah tentang geofisika. Saya masukkan sebagai peringatan bahwa waktu itu luar biasa pentingnya dan hubungannya dengan kedalaman. Jadi kalau geofisika itu adalah merekam gelombang yang ditentukan di atas, kemudian merambat ke dalam bumi, memantul ke atas, direkam oleh geofon, diukur waktunya, dan itu berulang-ulang begitu sehingga akan terjadi gambaran-gambaran lapisan di dalam bumi. Untuk mengembalikan kondisi perekaman tadi itu menjadi real kedalaman, maka waktu dirubah menjadi kedalaman dengan rumus-rumus tertentu. Nah itulah makanya saya tulis Demi Waktu itu penting sekali. Kalau Demi Waktu Wal Asri itu kan semuanya merugi kecuali yang mengabarkan kesabaran dan mengabarkan kebenaran gitu ya. Tapi kalau di dalam geologi Demi waktu itu macam-macam implementasinya. Kita bersama Mas Sony, Mas Gio. Ya, tentunya sebuah perjalanan demi waktu yang tadi merupakan sebuah masa, dan ini ada Mas Andika. Mas Andika, apakah mempunyai sesuatu yang spesial dengan Demi Waktu ini? Ya. Nah, karena pentingnya ini, maka saya serahkan vokal kepada Andika supaya para musisi itu tahu geologi sedikit lah. Jadi dia membawakan Demi Waktu. Iya. Ya ini debut ya. Debut jadi vokalis. Apakah ada sesuatu dengan Demi Waktu ini Mas Andika? Ya saya belajar banyak Oh gitu. dari ilmu geologi ternyata kemana-mana. Dari liriknya ini. Nyebarnya kemana-mana. Iya. Andika, Demi Waktu.
yang ikut menjadi backing vokal. Saya bilang sebelum jadi vokalis kalian harus jadi backing vokal dulu. Yang pertama adalah Mas Subagiono, yang kedua adalah Sony Purwopo, yang ketiga adalah Gufron. Ini orang mana pasti sudah tahu nih Gufron ini. Bukan baking soda, yang baking vokal. Terima kasih. Ya, Mas Adnan, ini ada sesuatu yang kayaknya lebih istimewa lagi ya, Mbak Retno sama Mas Andang. Ini ada dua keselarasan yang akan menjadi satu keabadian. Saya tawarkan kepada kawan-kawan, siapa yang tahu keabadian, apa dan apa dari lirik lagu tadi? Yang bisa jawab, monggo. Benar Mas Andang ya? Betul. Ada apa dan apa yang akan membuat kita abadi? Monggo. Monggo Pak, dari mana? Ya. Kalau boleh nanti saya suruh nyanyi. Dari mana Pak? Dari Malang. Dari Malang. Ya. Apa Pak? Jiwa dan waktu. Bagaimana Mas Andang? Iya, jiwa dan waktu. Jiwa dan waktu akan membuat suatu keabadian. Monggo. Oke. Ya, ternyata semua pada nyimak dan senang sekali nih Mbak Retno. Keren sekali ini. Oke, untuk selanjutnya dari video. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan Pak Andi Arief. Bukan dalam rangka kampanye kan Pak sih. Teman saya banyak sih politisi. Satunya Andi Arief. Jadi kebetulan dia katanya mampir, nggak tahu di sekitar daerah sini gitu. Makasih ya. Saya mau mampir. Silakan. Oke, berikutnya nanti yang lainnya saya akan sebut satu persatu. Saya lihat tadi ada Mas Tengsi udah datang belum ya? Atau kacamata saya gelap? Nggak ada. Pak Joko segala saya undang juga. Silakan. Berikutnya lagu Tujuh Pagi Geologi. Dan jangan lupa semua selalu kalau di peluncuran kami itu ada katalog, di situ ada lirik dan juga ada QR code. Anda tinggal foto aja langsung masuk ke YouTube atau langsung masuk ke Spotify di lagu-lagu kami. Saya panggilkan Arfani dan Mas Indra Kenata. Di buku itu Anda bisa baca kenapa saya bikin diachronism dengan warna yang seperti ini. Karena saya udah bosen dalam tanda kutip ya, teriak-teriak. Jadi lagu-lagu di sini itu pada umumnya lembut-lembut kayak tadi, Mimpi Musim Gugur, kemudian Demi Waktu, iramanya seperti itu. Nah ini ada dua lagu yang saya sendiri susah untuk nyanyiin, yaitu Rujuk Pagi Geologi ini. Ini lembut banget. Dan makanya terus, nah ini cocok nih, gabung sama kawan-kawan VOM, ketemu Mbak Arfani dan suaminya, tercinta Mas Indra, yang juga ikut mengaransemen lagu ini, Rujuk Pagi Geologi. Silakan. Om Andang, nggak cuma Om Andang aja yang merasa kesulitan nyanyiin lagu ini. Saya juga jujur bahwa iya luar biasa ini ya. Satu kata buat Om Andang dan Tante Retno, luar biasa, menginspirasi. Terima kasih juga buat Voice of Malang sudah menemukan kita bersama beliau-beliau yang luar biasa. sajaknya Mas Anya. Iya. Lagunya Penyelaras. Iya, terima kasih juga buat teman-teman semuanya, Mas Charles dan kawan-kawan semuanya yang hadir di sini, luar biasa. Sip. Spesial song Rujuk Pagi. Selamat sore semuanya. Sepasir-pasir sungai tanya masih lembut juga lampu-lampunya. Sepasang-pasang amarah tertahan masih lembut juga rasa cinta.
masih lembut juga di pulang-pulangnya, sekasar-kasar amarah tertahan, masih lembut juga rasa mencinta. Terima kasih. Terima kasih Fani. We love you. Jadi duo ini adalah duo Kenata. Jadi kalau Anda lihat syair dari lagu saya, ada pasir, ada sungai teranyam, ada lempung, ada laut dalam, itu pun bisa dipakai untuk minta maaf sama kekasih. Jadi kira-kira begitu. Bukan pakai bunga, pakai pasir dan batu. Lagu berikutnya berjudul Sajak Sedimentologi Cinta. Jadi puisi ini dibikin sama dengan rujuk pagi geologi tadi itu, ada cerita-cerita sedimen gitu ya tadi. Ini masih sedimen tapi terkait dengan kerelaan kekasih untuk apa namanya? Ayo rela apa? Rela untuk mengendap. Jadi gini, saya waktu nerangin puisi ini kepada dua penyanyinya, yaitu Mary Jona. Mary Jona mana Mary Jona? Nah itu dia. Dan juga Mas Boim. Nah itu mereka saya ceritain tentang endapan delta. Endapan delta itu terkenal secara sedimentologi geologi sebagai endapan yang by itself dengan sendirinya dia akan menghasilkan minyak bumi, karena di dalam lingkungan delta dan pengendapan yang cukup besar kemudian dia membentuk minyak buminya sendiri, ada reservoirnya, ada strukturnya dan sebagainya. Itu delta itu sangat, makanya geologis itu nyarinya delta. Dan delta itu terbentuk setiap kali kita punya sungai masuk ke standing body of water. Jadi ada danau, sungai masuk ke laut, sungai masuk ke fjord, sungai masuk ke, pokoknya ada standing body of water. Dan harus positif dia. Kalau dia nggak positif, artinya sedimennya nggak maju ke depan, maka dia namanya estuarin, masuk ke dalam. Tapi kalau dia maju ke depan, dia namanya delta. Dan di delta itu dari sungai yang tekanannya itu confined. Jadi istilahnya kalau ada vektor-vektor arus di situ, vektornya itu kencang. Tapi begitu dia dibuka di laut gini, vektornya mengecil, vektor arusnya, vektor kecepatannya. Ketika vektor mengecil, maka kecepatan arus mengecil, maka sedimennya akan mengendap. Jadi kalau kita habis tertekan terus dibuka, maka kita akan mengendap. Ya itu kaitannya dengan ya kita mencinta. Kalau kita mencinta ya kita mau mengendapkan semuanya di delta. Sajak Sedimentologi Cinta, Mary Jona dan Boim. Turun mana? Kita mengerem salsi saja. Yeah. Let's go. Tidak semua delta punya batu bara. Ketika ada penyebarannya tak terkira. Tidak semua jiwa pernah berkuara. Ketika terluka, tak tahu bagaimana menyembuhkannya. Tapi selalu ada saluran pembagi di setiap tubuh delta seperti pecinta. Tapi selalu ada saluran pembagi, meniup luka, membagikan suspensi kasih di sekujur bangunan jiwa, di sekujur bangunan jiwa. Yeah. Tapi selalu ada saluran pembagi di setiap tubuh delta seperti pecinta. Tapi selalu ada saluran pembagi meniup luka, membagikan suspensi
Ada badai yang deras. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Arema. Terima kasih Mary Jona dan Bona Lutsi alias Korem. Report Kota Malang. Sudah ya. Saya terlalu tua untuk nggak bisa kalau denger kayak gitu pasti gerak. 8, 7. Sekarang tambah 1. Sekarang nambah 296 lah. Jadi gini, 129 itu jumlah gunung api Indonesia. 295 itu jumlah patahan gempa yang dipetakan oleh pusat gempa nasional. Yang kemarin nambah 1 gempa Bawean, patahan Bawean. Jadi seharusnya dikoreksi jadi 296. Ini saya bikin berapa tahun yang lalu ya? Waktu Pusgen bikin tahun 2023 kalau nggak salah terakhir. 87.000 km pantai menurut data Pusat Tsunami Indonesia itu rawan terhadap tsunami. Lagu ini tentang gunung api, patahan, dan tsunami. Lagunya ini ya, serius. Oke, cek. Tidak sia-sia diciptakan ini semua, sungguh. Tidak sia-sia diciptakan ini semua, sungguh. Tidak sia-sia diciptakan ini semua, sungguh. Tidak sia-sia. Bertanya-tanya untuk apa dianugerahi 129 gunung api yang meletus dan istirahat sesuka-sukanya. Istirahat sesuka-sukanya. Masihkah tak mengerti untuk apa dihampari 295 patahan di tanah yang gempa dan mudahnya tidak terduga, yang gempa dan tidaknya tidak terduga.
bencana, berkesadaran geologi anugerah, berkesadaran semesta. Tidak sia-sia diciptakan ini semua. Sungguh tidak sia-sia diciptakan ini semua. Sungguh tidak sia-sia diciptakan ini semua. Sungguh tidak sia-sia. Tidak sia-sia diciptakan ini semua. Ini kalau semakin malam Jadi ini bekal buat Pak Lokot yang terpilih sebagai anggota DPR RI. Nanti kalau di komisi yang urusan bencana, ingat ini Pak. sudah dicatat Pak ya, sudah. Baiklah, semakin sore ini semakin hangat sekali ajang silaturahmi Mas Anang Bachtiar, Mbak Retno, terima kasih. Ini semua telah membanggakan kami, para musisi Kota Malang, para budayawan, sastrawan, juga para penggiat seni yang berada di Kota Malang. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di ajang silaturahmi bersama Anang Bachtiar. Sambil menunggu kita potong tumpeng nanti, untuk kawan-kawan semuanya boleh sambil menikmati kopi. Oh iya, ada kopi. Silakan monggo. Ini istilahnya break, yang nyanyi juga capek juga kan. Oh gitu. Jadi break dulu lah 10 menit. Oh, silakan Kopi. minum kopi ya. Oh boleh, kalau pendem. Ada bola pendem jangan Pak? Kalau pendem kopi, yang mau merokok di sana. Iya. Sambil nyiapin tumpeng, nanti ada babak kedua. Ini masih banyak di yang mau nyanyi dan kita juga akan terus menggelorakan semangat melembutkan batu lewat diakronisme. Iya. Nanti akan lebih seru lagi ya sama teman-teman. Cuman kesannya buat saya pribadi dan teman-teman VM juga insya Allah Mas Andang dan juga Mas Andang khususnya Mbak Retno, kemudian teman-teman penyelaras itu lebih dari sekedar musisi. Mereka adalah manusia-manusia yang istimewa. Manusia-manusia yang hebat. Ya. Tidak semua orang udah kayak Andang. Banyak band indie, banyak band yang punya koneksivitas lebih sama-sama independennya. Mereka pasti akan memilih maintenance circle-nya. Jadi Mas Andang malah meninggalkan zona nyaman, bekerja sama dengan vokalis-vokalis yang nakal-nakal itu mau. Oh, sama nakal lah. Iya, Oh iya, kakak mati ya. Dari molestan kumpul. Kita kocok yubek. Kayak enak, pas sampai guyu nih ngece, kayak enak. Iya. Oke, berikutnya perspektif bersama Wahyu Pak Cokot. Iya. Untuk para penyelaras.
Anda Batiar dan Penyelaras teman-teman. Bayu Macamoto, Lagu berikut ini ada pengantar dari Mas Nanang MC. Mas Nanang, Oke. Mas Nanang mau Ivan? Ivan ini ya? Iya, nggak gila kok. catatan untuk Iban. Iya, ini lagu yang alhamdulillah dipercayakan Mas Andang kepada saya. Lagu ini emosional banget. Buat saya, mohon maaf sekilas ada 3 macam ayah dan hubungan ayah dan anak laki-laki yang kompleks. Ada ayah yang superior sehingga mungkin komunikasinya adalah satu arah. Ada ayah yang ideal yang selalu dengar dengan sukarela oleh anak laki-laki kita. Ada ayah yang inferior yang mungkin katingan dani pun sungkan. Karena pride anak laki-laki itu pasti berbeda dengan anak perempuan. Dan lagu ini untuk iban-iban kita di rumah. Oke, sebuah catatan dulu. Oh, ada testimoninya. Tak ada yang baru di bawah mentari kecuali cinta yang selalu memberi. Catatan untuk Iban ini adalah puisi yang saya bikin sebenarnya merepresentasikan pengalaman jiwa saya sendiri, yang ketika ditanya anaknya, Iban itu anak saya mencoba untuk memberikan catatan itu, catatan jiwa saya ke dia. Ketika dia bertanya, kerja apa ya Pak habis baiknya? Atau aku ngapain ya ini habis lulus? Gimana ya aku melangkah ke depan? Ya salah satunya terkait dengan langkah ke depan, kerja, profesionalisme, apa yang harus dilakukan oleh manusia ketika dia udah mampu berdiri sendiri dan sebagainya. Itu adalah kerjakanlah apa yang kamu cinta, cintailah apa yang kamu kerjakan. Jadi 2 hal itu, dan kaitannya dengan kerja dan cinta. Dan itu tadi yang paling penting dari cinta itu adalah tidak ada yang baru di bawah mentari kecuali cinta yang selalu memberi. Ketika pekerjaan itu kita cintai dan kita rasakan, kalau orang mencintai itu akan memberi terus, dia nggak pernah ngitung karena dia mencintai. Dan ketika kita nggak pernah ngitung dengan kerjaan kita, maka kerjaan itu akan balik ke kita, akan balik memberikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak minta. Tapi kalau kita meminta dari awal, kita mencinta dengan aku mau melakukan sesuatu untuk seseorang gitu ya, terus dengan harapan dia nanti akan balik ke kita, memberikan sesuatu ke kita. Ketika dia nggak memberikan sesuatu, kita kecewa, hancur. Tapi ketika kita memberikan begitu saja, itu sesuatu itu nggak balik dari yang kita cintai, tapi kita nggak mengharapkan apapun balik, itu nggak ada masalah, jalan terus. Sama dengan kerjaan, sama dengan hubungan dengan manusia. Itu yang perlu untuk dicapkan sebenarnya. Buat diri saya sendiri, seringkali ini kayak orang khotbah aja sih. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada jemaah semua kayak gitu ya. Tetapi ya emang itu merupakan pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini karena saya kebetulan ditanya oleh anak saya, ya saya jawab gitu dalam soal kerjaan, soal cinta dan sebagainya. Ya kira-kira begitulah. Jadi kerjakan apa yang kamu cinta, cintailah apa yang kamu kerjakan, dan tidak ada yang baru di bawah muka bumi atau di bawah mentari kecuali cinta yang selalu memberi. Itu akan selalu baru. Dengan belakang atas atap tanah, istimewa dengan biasa, yang membedakan pemimpin atau pengikut, dibutuhkan atau diabaikan, adalah kelebihan, adalah memberi, adalah cinta. Dari cinta yang selalu
mengejar yang lepas, mencoba membawanya kembali ke rumah. Ditumpukan berkas dan catatan sejarah, harapan masih terus ada meski robek, luka-luka dan berdarah. Ditumpukan berkas dan catatan sejarah.
permukaan air, bayangan jembatan dan menara. Di musim panas kelima, mengejar yang lepas, mencoba membawanya kembali. Nabila Ayu. Terima kasih Nabila. Sebenarnya semua mau menyanyikan lagu ini sendiri. Mungkin belasan kali saya coba, nggak bisa. Saya tulis puisi ini dengan perasaan nggak karu-karuan. darah-darah. Pada akhirnya kebetulan maaf. Terima kasih Kamila. Jadi saya bilang, saya udah 11 kali, belasan kali lah saya coba. Ketika saya nulis puisi ini juga berdarah-darah gitu ya. Saya kirim ke kawan-kawan di sini, nggak tahu, kayaknya Ferry, Jalu, Enti bikin gitu. Begitu saya dengar, tambah berdarah-darah, tambah meleleh. Jadi ketika, makasih Ferry lagunya ya. Tapi setelah itu saya coba nyanyi berkali-kali itu, saksinya banyak ini, nggak bisa terus. Maka akhirnya kok kebetulan kita kerja sama-sama Fong, gitu ya. Terus ada Nabila, cocok banget. Jadi, terima kasih Nabila sudah menyuarakan puisi saya dengan sangat indah. Terima kasih. Nabila Ayu. Gelas kosong bisa diisi, gelas penuh nggak akan bisa diisi. Jadi mereka yang menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ilmunya akan selalu baru dan pengetahuannya akan selalu bertambah. Tapi mereka yang tidak mau mengajarkan, menyebarkan ilmu, menyerap ilmu hanya untuk diri sendiri, ilmunya akan terhenti dan tidak akan banyak berkah yang didapati. Gelas kosong, aksi reaksi. Harry Rocky dari Voice of Malang. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di acara launching album Ketingan yang Tadi. Suatu kehormatan buat kami mau jadi Voice of Malang. Gaskan. Ojo lali gelasnya diputar. Biarkan gelas kosongnya terisi. Yang nekat menjadi langit sudah pasti meludahi diri sendiri. Yang jarinya menuding sendiri, tiga jari lainnya menunjuk diri sendiri. Di gelap gulita, dari yang nyalakan api, api, api.
namanya manusia batu. Manusia batu, coba testimoninya dulu. Dengar dulu. Manusia batu 3, 2. Manusia batu, lagu yang bercerita tentang hubungan manusia dengan batu, dan dalam konteks hubungan saya dengan manusia dan hubungan saya dengan batu. Jadi ketika saya merasa mengerti batu, selama 40 sekian tahun lebih saya belajar tentang batu itu, saya merasa saya mengerti batu. Tapi makin saya mengerti batu, saya juga makin gak mengerti manusia, minimum diri saya sendiri. Karena seringkali juga karena batu itu walaupun kelihatannya susah, tapi dia gampang untuk diteliti, untuk dilihat, untuk dievaluasi, dikeker, disayat, gitu kan. Dilihat konteksnya, misalnya dia berupa butir-butir yang terikat satu dengan yang lainnya, kemudian ada porositasnya, variabilitasnya, di mana dia tertutup dan sebagainya. Waktu itu apakah dia loncat-loncat atau bergeser atau dia mengendap bersama-sama dan sebagainya. Sekarang itu dia evolusinya sebagai apa? Itu kelihatannya sih mudah akhirnya setelah bertahun-tahun mempelajari batu. Tapi begitu saya mempelajari manusia dengan berbagai macam interaksi yang saya lakukan, yaitu bukan hanya 60 tahun, 60 tahun, tapi 60 tahun sejak saya kecil, itu makin lama makin susah, makin nggak mengerti. Jadi intinya adalah puisi dan lagu ini bicara tentang ketika merasa mengerti batu, saya makin tidak mengerti manusia. Ketika merasa mengerti batu, aku tidak mengerti manusia. Setia di sana.
yang ada di album ketiga Geo. Terima kasih. Mas Sony. Album Geo Wisilosofi. Terima kasih Mas Sony, terima kasih Mas Bagio. Sudah bersama-sama kita. Mana Om Gufron nih? Tadi Om Gufron sebenarnya ikut berlatih tapi dia kecetit gitu. Umur-umur segini. Gara-gara. Ya harus dibuka dong rahasianya. Oke. Sebagai penutup, kami tampilkan kembali Voice of Malang dengan lagu remake Belajar dari Batu. Monggo Mary Dona dan kawan-kawan, Mas Wahyu, Mas Heri Rocky. Anda sudah kenal wajah-wajah di depan, Nabila, Arfani, Mary Jona, Mas Wahyu, kemudian Heri Rocky, Mas Indra. Ada dua lagi tambahan di belakang, Mas Anto Yunus Cakmat. Mas Bambang Sokot, Bambang Nabes, Bambang Roy. Boim menyusul Boim. Salat. Ya, masih naik. Sudah kau belajar tentang diam dari batu, menyimpan cerita untuk dibaca yang berguru? Sudahkah kau belajar tentang sabar dari air, tak henti mengalir, mengikis dia, mengendapkan nafsu? Boleh, kita kasih tembak buat Anda pasien yang menyerah.
Adakah jalan menyiapkanmu pulang kembali? Kita kasih atas kehadirannya di sini semua. Terima kasih ikut muri-uri musik Indonesia, musik Indonesia, filsafat Indonesia, kesenian Indonesia, kebudayaan Indonesia bersama Andang Bahtiar penyelaras Voice of Malang. Oke, Timo, akhirnya untuk bisa berfoto bersama dengan Andang Bahtiar dan penyelaras dari Voice of Malang. Terima kasih Kota Malang. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Kita foto sama-sama. Foto bersama dulu para hadirin, para undangan. Ketika saya baca Marxis, baca postmodern dan lain sebagainya, saya menemukan bahwa kehidupan ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kehidupan ini sedang penuh masalah. Sejak kecil memang, apalagi orang yang dibesarkan di lingkungan seni, kemudian melihat bagaimana seniman itu seperti apa, kemudian kita sudah menjadikan itu sebagai passion. Menjadi musisi itu segala-galanya, menjadi musisi terkenal gitu, kemudian karyanya didengarkan banyak orang. Jadi banyak hal yang dikejar di sana. Harta jelas, popularitas jelas. Kalau ngomong soal prinsip itu pasti terpengaruh dengan peradaban yang sedang berkembang. Semua dipisahkan, termasuk seni. Seni dari sosial, seni dari lingkungan, seni untuk seni gitu. Maka itulah kemudian muncul di dalam bahasa Prancis itu art pour art, seni untuk seni. Kemudian di Indonesia menjadi seni murni gitu. Maka saya memandang seperti itu, ya seni untuk seni, bukan untuk yang lain. Yang ini dijalani, yang ini juga dijalani. Jadi yang seni untuk seni dijalani, dan karena kita realistis saja, hidup nyari duit ya ada seni yang memang untuk nyari duit gitu. Sadar atau tidak sadar, manusia itu mengambil sebuah pandangan hidup yang kemudian pandangan hidup itu dijadikan sebagai pondasi bagi kehidupannya gitu.